Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Zenfone ya. Ini adalah Asus Zenfone Max Pro M2. Jadi serinya adalah ZQL1820. Kalau kita browsingkan di Google, nanti muncul serinya adalah Zenfone Max Pro M2. Jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop bundle. Sudah kita lakukan flashing menggunakan ROM officialnya, tetap tidak bisa juga. Malah kasus terakhir kali ini, handphone memang bisa hidup, tetapi hanya masuk di logo Asus, kemudian dia berhenti di tampilan Facebook. Kita coba untuk nyalakan handphonenya, kita tunggu dan ini dia kasus awalnya handphone ini bootloop di logo saja. Kemudian sudah kita unlock bootloader, kita flash dengan ROM official tetap sama saja. Tampaknya untuk baterainya habis, ini kita coba colokkan ke kabel data dulu. Kemudian setelah kita flash menggunakan ROM officialnya, tetap saja handphone ini bandel, tidak mau masuk ke tampilan selamat datang ataupun masuk ke tampilan menu. Jadi tetap di logo Asus, kemudian masuk ke tampilan Facebook mode. Jadi begitu kita nyalakan handphone ini, dia langsung masuk ke tampilan Facebook mode. Padahal sebelumnya kita lakukan flashing itu sudah berhasil. Kita flash menggunakan metode test point dengan ROM officialnya, tetap tidak mau juga. Dan kali ini kita akan coba untuk gunakan ROM Sakti, ROM Engineer, untuk sekedar menghidupkan aja handphone ini agar tidak bootloop lagi, agar bisa sampai ke tampilan menu. Kemudian setelah berhasil kita flashing menggunakan metode test point dengan ROM Engineer, nanti baru kita ganti ke ROM officialnya. Jadi untuk titik test pointnya adalah dua titik ini. Kemudian untuk melakukan test point, hubungkan dua titik test point tadi pakai pinset, tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke ideal mode. Oke, sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita. Di sini sudah kita siapkan dua file. Yang pertama adalah ROM Engineer untuk Zenfone Max Pro M2. Dan ROM ini hanya bisa kita gunakan untuk Zenfone Max Pro M2 saja. Jangan gunakan ROM ini pada device lain atau handphone lain, bisa jadi malah matot ya. Dan tampilan ROM-nya seperti ini, seperti biasa ketika kita mendownload atau mendapatkan ROM untuk handphone dengan chipset Qualcomm, maka bentuk ROM-nya sama. Kemudian karena Zenfone Max Pro M2 ini menggunakan chipset Qualcomm, maka untuk flashingnya kita gunakan KPST dengan tool KFIL yang nanti akan kita jalankan. Dan sebelumnya kita install dulu untuk KPST-nya, tinggal kita ikuti aja tutorial install di video ini, jalankan installernya, kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan installernya. Untuk menginstalnya tinggal kita ikuti aja tampilan menunya. Bisa kita klik next, next, next terus sampai proses installnya selesai. Oke, kita mulai sekarang. Di sini kita pilih next, kemudian kita pilih I accept, kemudian next lagi, kemudian next dan install. Di sini pilih komplit dulu ya, next dulu, kemudian install. Oke, ini dia, kita tunggu sampai proses installing KPST-nya selesai. Kalau install KPST-nya sudah selesai, bisa kita klik finish. Dan untuk menjalankan KPST ini, kita masuk ke menu start di Windows kita, pojok kiri bawah. Kemudian kita cari folder KPST. Kemudian kalau sudah ketemu, kita expand, kita buka, dan kita cari tool dengan nama KFIL dengan logo hijau, di dalamnya ada panah putih ke bawah, ini dia. Kita klik KFIL-nya sampai berjalan seperti ini. Ini adalah tool flash-nya. Untuk firmware-nya nanti ada beberapa file yang akan kita inputkan pada tool KFIL ini. Kita coba untuk posisikan dulu foldernya. Kemudian untuk cara inputnya cukup mudah. Pada KFIL-nya, di sini kita pilih yang flat boot dulu. Kalau sudah kita pilih flat boot-nya, akan aktif kolom-kolom di bawahnya. Yang akan kita isi pertama kali adalah kolom programmer pad. Kita isi dengan file proc ya. Cari aja file dengan awalan kata proc eMMC UFS. Ini dia untuk filenya. Cara inputnya cukup mudah. Klik aja menu browse di samping kanan kolomnya. Kemudian kita arahkan ke folder hasil ekstrakan firmware-nya. Tadi kebetulan aku taruh di desktop, kemudian di folder bahan, kemudian folder firmware-nya. Langsung akan mendeteksi programmer filenya seperti ini. Langsung kita pilih aja filenya, kemudian klik open sampai terinput pada kolom programmer pad di KFIL-nya.
Kemudian di bagian bawahnya otomatis langsung terisi juga kolomnya, dan selanjutnya di bagian download kita pilih menu load XML dan akan otomatis terdeteksi juga filenya. Kita pilih file yang atas, raw program unsparse.xml, kemudian kita klik open sampai terinput dan akan muncul jendela baru lagi. Kita pilih file patch0.xml, kemudian klik open dan sudah cukup. Begini caranya untuk input firmware Qualcomm. Selanjutnya kita akan coba untuk membuka device manager pada Windows kita. Kebetulan di sini aku menggunakan Windows 10, jadi tinggal kita klik aja menu pencarian, ketikkan device manager dan langsung ketemu. Ini dia device manajernya. Untuk device manager ini berfungsi untuk mengetahui jika handphone sudah masuk ke IDL mode. Jadi sekarang kita akan memasukkan handphone ini ke IDL mode dulu dengan cara test point. Siapkan kabel data yang bagus. Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Untuk handphonenya jangan kita hubungkan dulu ke komputer menggunakan kabel data. Jadi jangan kita colokkan dulu kabel data ke handphonenya. Kita lepaskan dulu soket baterai di handphone ini beberapa detik, 5-10 detik. Kemudian kita pasang lagi soketnya. Kita akan melakukan test point tanpa kabel data, dan untuk melakukan test point tanpa kabel data ini baterai harus terhubung ke mesin. Kemudian siapkan pinset atau logam melengkung sejenisnya. Kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset. Sambil menghubungkan dua titik test point dengan pinset, kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Dirasa sudah masuk ke ideal mode, bisa kita lepaskan pinsetnya. Kemudian kita coba untuk hubungkan handphone ini ke komputer. Oke, mungkin sudah masuk ke ideal mode ya. Kita coba dulu. Langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data, tapi sebelumnya kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita. Oke, tadi sudah masuk ke ideal mode via test point. Kita coba colokkan kabel data ke handphonenya dan kita lihat pada device manager. Jika sudah muncul port COM dan LPT seperti ini, kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian, berarti handphone ini sudah masuk ke IDL mode. Untuk angka di belakang COM ini bebas, tidak harus sama dengan video ini. Kebetulan di sini terbaca sebagai COM 3, padahal bisa COM berapapun, COM 1, 2, 3, 4 sampai puluhan. Selanjutnya kita menuju ke KFIL-nya, kemudian kita klik menu select port di pojok kanan atas, dan di sini kita pilih Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Pastikan COM yang muncul sudah sama dengan yang muncul pada device manager. Kalau sudah terpilih, maka akan langsung muncul keterangan Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian di bagian atas dari KFIL-nya. Selanjutnya tinggal kita flashing aja handphonenya, klik menu download pada KFIL-nya, dan kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan. Perhatikan, ada progress atau loading bar warna biru yang berjalan ke arah kanan yang menandakan jika proses flashing sedang berjalan. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Untuk durasi flashingnya mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 menit. Tergantung dari spesifikasi komputer dan kesehatan memori internal Zenfone-nya. Oke, kita percepat aja durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah muncul keterangan download sukses kemudian finish download, berarti proses flashingnya sudah selesai. Kita akan cek dulu handphonenya. Setelah proses flashingnya selesai, handphone mungkin akan menyala otomatis. Namun beberapa kasus ada yang handphonenya tidak menyala otomatis. Maka ketika proses flashingnya sudah selesai namun handphone tidak menyala otomatis, silakan teman-teman bisa melepas soket baterainya sejenak, kemudian pasang lagi soket baterainya, baru tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini. Oke, kita tunggu. Sudah muncul loading Asus dan sudah beberapa detik handphone tidak masuk lagi ke halaman fastboot mode. Mungkin saja proses flashingnya berhasil. Dia masih bertahan di loading logo Asus pada tampilan layarnya. Kita coba letakkan dulu handphonenya, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Perhatikan sudah ganti logo ya, menjadi logo Android loading seperti ini. Kita tunggu aja. Dan ini dia, sudah sukses untuk flashing ROM engineer-nya. Jadi ROM ini hanya sebagai repair ROM saja, bukan ROM official. Yang penting handphone sudah bisa kita selamatkan tanpa harus repairing dengan metode hardware. Cukup dengan metode software saja. Namun ternyata untuk bahasa defaultnya pada ROM ini adalah bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina sana.
Bisa kita ganti manual untuk bahasanya, silahkan cari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia apabila ada. Ternyata ada ya Indonesia, namun mungkin tidak komplit semuanya berbahasa Indonesia. Walaupun sudah berhasil kita flashing, handphone tidak bootloop lagi dan ada menu bahasa Indonesia. Namun ROM ini tidak serta-merta bisa kita gunakan dengan normal untuk pemakaian sehari-hari. Hanya sebagai ROM dasar saja, sebagai repair ROM saja. Untuk langkah berikutnya, kita tetap harus melakukan flashing dengan ROM officialnya, dengan stok ROM-nya, dan untuk proses flashingnya bisa via Facebook mode. Untuk tutorial flashing stock ROM originalnya sudah ada di channel Magelang Flasher ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa.